Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kita akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mudah untuk bangun sebelum subuh, kemudian meninggalkan tempat tidur kita, bahkan meninggalkan rumah kita untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hari ini hari Jumat, tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Hari yang kelak Allah akan takdirkan kiamat terjadi di hari Jumat. Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Maka manfaatkan hari ini untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai hari ini seperti hari-hari yang biasa. Jamaah rahimakumullah, berbincang tentang ikhlas ya. Ikhlas ini adalah amalan hati yang kebanyakan kita itu sibuk memperbaiki amalan zahir yang tampak dengan mata kita, dengan penampilan kita, dengan sholat kita, dengan sedekah kita. Padahal sejatinya amalan-amalan zahir itu bergantung dengan amalan hati. Hati kita beramal. Makanya kita lihat ada orang yang sedekah sedikit tapi jadi besar pada hari kiamat. Apa yang menyebabkan Allah memberikan pahala yang begitu besarnya? Kita tadi sholat bareng, sama sholat kita, mengikuti bacaan imam yang sama, mengikuti takbir imam yang sama sampai salam. Kalau secara zahir amalan kita sama, tapi apa yang membedakan? Sesuatu yang ada di hati kita. Makanya dikatakan bahwasanya al-ikhlas itu ruhul amal. Ruhnya amal itu ikhlas. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Orang-orang itu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah yang ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan sekedar ibadah. Sebagian kita mungkin kalau menghitung sholat dia akan menghitung dengan jumlah yang fantastis, mungkin nggak bisa ngitung dia. Ana sholat sejak umur umpamanya katakan ya dari umur 7 tahun ana sholat.
Sampai umur 60 tahun anak sholat. Bisa dibayangin Ustaz, berapa banyak sholat kita. Kalau bicara puasa, orang itu dapat menghitung umur dia. Kalau dikatakan anak sekarang umur 65 tahun, anak puasa sejak umur 10 tahun dan tidak pernah anak membatalkan puasa anak. Oke, siap. Bisa dihitung itu amalan. Sebagian kita sudah berangkat haji berulang kali, hitung. Sebagian kita sudah berangkat umroh, tiap tahun dia berangkat umroh, itu bisa dihitung. Tapi pertanyaannya, apakah kita dapat menghitung amalan hati kita? Apakah amalan yang kita kerjakan itu benar-benar lillahi ta'ala? Kalau bicara ikhlas, itu adalah tauhidul qasd, menyatukan tujuan hanya untuk Allah saja. Bas. Jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, kemudian dia sisipkan di dalam amalan itu selain aku, dalam niat dia, maka aku tinggalkan dia dengan yang aku disekutukan dengannya. Maka saatnya kita bermuhasabah. Alhamdulillah, kita insya Allah yang datang ke masjid ini, insya Allah orang-orang baik, orang-orang soleh secara zahir. Tapi ingat, pada hari kiamat nanti, yauma tublas sarair, pada hari itu akan ditampakkan semua yang disembunyikan. Semua akan nampak, karena Allah tahu dengan yang zahir dan dengan yang batin. Ahibati fillah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, At-Tirmidzi dan lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ketika hendak menyampaikan hadis ini, beliau itu pingsan beberapa kali. Ketika beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pingsan. Ditunggu sama murid-muridnya sampai siuman. Lalu beliau menyampaikan hadis itu lagi, beliau pingsan sampai 3 kali. Hadis itu berbunyi, awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Yang akan menjadi korek api neraka, yang pertama kali neraka dihidupkan itu dengan 3 jenis manusia. Dan kalau kita lihat 3 jenis manusia ini, semuanya orang soleh, nggak ada yang orang jahat. Yang pertama, ustadz. Api neraka itu akan dihidupkan dengan tubuhnya seorang ustadz, seorang imam, seorang guru, seorang yang alim. Kata Nabi SAW, alimun wa qari'ul Quran. Seorang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, yang hafal Al-Quranul Karim. Fa'utiya bihi. Allah tidak serta-merta memasukkan hambanya ke dalam neraka. Semua insya Allah akan melewati persidangan di mana semua boleh membela dirinya, boleh mendatangkan saksi-saksi yang meringankan buat dia. Silahkan. Ketika didatangkan seorang yang alim dan hafal Quran ini, Allah mempertanyakan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fa'arafah. Orang ini tidak mengingkari. Orang ini mengatakan, iya ya Allah, semua nikmat yang disebutkan tadi Engkau telah berikan kepada aku. Lalu di sini muncul pertanyaan kedua, fama amilta biha. Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas.
Wa qara'tu fikal Qur'an. Yang aku lakukan dengan nikmat itu, aku belajar, datang ke masjid ngaji, masuk ke pesantren belajar ilmu agama, melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi Islam untuk mendalami agama Allah ini demi mengharapkan keridhaanmu. Ini amalan hati. Amalan dohirnya, dia belajar, datang ke masjid, datang ke pesantren, itu dohir, satu kampung tahu dengan dia. Wa 'allamtun nas, dia naik ke mimbar, duduk di meja, di kursi ini, mengajarkan kepada manusia, itu zahir, nampak dengan kita, dan kita pun bisa menghitungnya. Berapa kali Anda datang kajian, berapa kali Anda menyampaikan kajian, berapa tahun Anda belajar, itu bisa kita hitung. Tapi ada satu hal yang dia katakan, fika, untuk mengharapkan keridhaanmu ya Allah. Ini yang di dalam hati. Wa qara'tu fikal Qur'an. Masya Allah. Itu mau ngaji juga kayaknya. Jamaah jangan dibiarin, itu boleh dibunuh jamaah. Masya Allah. Sudah pergi jamaah. Kayaknya ada yang ganggu kenyamanan dia. Baik. Apa kata dia? Wa qara'tu fikal Qur'an. Dan aku membaca untukmu Al-Qur'anul Karim. Dalam rangka menggapai keridhaanmu Al-Qur'anul Karim. Bayangkan. Dia katakan wa qara'tu fika. Ini bicara amalan hati jemaah. Kalau mungkin kita menyampaikan hal itu kepada orang lain percaya, saya ini belajar, ya ingin cari keridhaan Allah. Tapi karena Allah tahu dengan isi hati kita. Ingat, niat ini bukan amalan lisan, bukan amalan raga, tapi amalan hati. Allah itu alimun bidatis sudur. Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Kita ini sekarang duduk bareng jamaah. Hati kita kemana Allah tahu. Ada sebagian mungkin yang hatinya sedang berada di pasar, karena dia harus belanja habis kajian nanti. Atau tadi ngelihat kok ada dadar gulung tadi ya, kayaknya anak pulang dari masjid mau mampir sana. Itu amalan hati. Apa kata Allah Azza wa Jal? Kadzabta. Bohong engkau. Dusta engkau. Lalu Allah menyampaikan kepada orang ini tentang niat dia. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar hanya ingin mendapatkan gelar alim, orang yang alim, seorang ustadz, seorang kiai, tuan guru, buya, apapun sebutan-sebutan di muka bumi ini. Engkau niat itu, dan engkau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, liyuqala qari, supaya dapat sebutan orang yang membaca Al-Quran, qari, orang yang hafal Al-Quran. Waqad qil, kata Allah Azza wa Jalla, dan itu sudah disebutkan di muka bumi. Mungkin namamu disebut termasuk dalam daftar ulama-ulama, daftar ustadz-ustadz, para penghafal Al-Quran. Tulis, engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk menyeret orang ini. Bayangin jamaah, dilemparkan ke neraka sebelum orang-orang lain masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang dalam rangka menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini pun akan disidang.
Mungkin orang ini di muka bumi dimakamkan di makam pahlawan. Mungkin orang ini di muka bumi selalu disebut nama-namanya oleh penduduk bumi. Bahkan mungkin namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Seorang pejuang yang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Di sidang, manusia memberikan gelar itu karena melihat zahirnya. Urusan hati, urusan Allah Azza wa Jalla. Ketika di sidang, kembali Allah pertanyakan kepada dia nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan orang ini pun mengakuinya. Dari sana muncul pertanyaan kedua. Fama amilta biha. Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Nikmat yang ada di jasadnya, di fisiknya. Harta yang Allah berikan. Kesempatan yang dianugerahkan kepada dia. Apa kata orang ini? Qataltu fik hatta stushhidtu. Ia mengatakan, aku berjuang untuk menegakkan agamamu, untuk mencari keridhaanmu lillahi ta'ala, sampai aku tewas di jalanmu, syahid. Makanya kita nggak boleh jamaah mengatakan fulan syahid, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu dia mati syahid atau tidak. Karena bicara niat. Ada orang di masa Nabi SAW berperang bersama Nabi SAW. Nabi mengatakan huwa finnar, dia di neraka tempatnya. Padahal bersama para sahabatnya dia perang melawan orang-orang musyrikin. Iya. Tapi Nabi SAW mengatakan huwa finnar, di neraka tempat orang itu. Maka ini orang ketika di sidang dia mengatakan, sampai aku tewas di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong, bohong, dusta. Lisan ini pandai berdusta. Makanya nanti pada hari kiamat itu mulut dikunci, kulit berbicara, tangan dan kaki menjadi saksi. Terus Allah mengatakan, innama qatalta liyuqala jari wa qad qil. Engkau selama ini berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pembela kebenaran, pejuang, pahlawan, pemberani. Wa qad qil, dan engkau sudah mendapatkan itu. Di dunia namamu disebut-sebut fulan, Masya Allah. Nih orang pembela kebenaran, nih orang benar, nih orang pejuang, nih orang berani. Waqad qil, dan engkau sudah mendapatkan itu. Mau minta apa pada Allah Azza wa Jalla? Sedangkan yang dipinta hanya pujian dan sanjungan dari manusia. Maka kemudian diperintahkan kepada malaikat, diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Pencuri belum disidang, perampok, pezina, koruptor belum disidang jemaah. Ini orang-orang baik dulu nih, yang dia menampakkan kesolehan kepada umat manusia, tapi ternyata dalam hatinya bukan Allah yang dia inginkan. Di dunia Masya Allah dieluk-elukan. Yang ketiga, jawad, orang kaya raya yang dermawan. Di sidang nih, orang kaya yang baik hati, yang ketika di dunia banyak proposal mampir ke rumahnya, yang dia suka memberikan bantuan kepada umat manusia, diminta atau tidak diminta. Ketika dia di sidang, Allah tanyakan tentang harta yang Allah limpahkan kepada dia, segala nikmat Allah kasih ke orang ini. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan, orang ini ngakui semua, ya Allah, kau berikan semua itu kepada aku. Dan dia merasa baik, seperti yang pertama, kedua, merasa baik. Ketika ditanya, fama amilta biha, apa yang kau gunakan dengan harta yang kau limpahkan kepadamu? Orang ini mengatakan, subhanallah jamaah, ma min sabilin
tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka harta pemberianmu, rizki anugerahmu disodakohkan di tempat itu, melainkan aku sudah bersedekah, berbagi di tempat itu, laka, untukmu ya Allah, lillahi ta'ala. Betul, secara zahir masjid dia bangun, selesai masjid sini dia bangun masjid yang lainnya. Kalau bicara sodakoh, Masya Allah, kerabatnya selalu memuji dia karena orang yang peduli sama keluarganya. Janda-janda dia bangunkan rumah, anak-anak yatim dia berikan santunan, dia berikan minha dirasiyah, beasiswa untuk mereka supaya sekolah. Dia berangkatkan pegawainya umroh atau haji, dia lakukan semua kebaikan yang berkaitan dengan harta. Dia katakan itu kepada Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan melainkan di situ ada jasa dia. Dan dia mengatakan, laka ya Allah, untukmu semua aku melakukan itu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Allah jamaah, masuk surga itu berat, perlu perjuangan. Bayangkan orang ini ya, kalau secara hitungan matematika, ya Allah, mungkin sudah miliaran yang dia infakkan, puluhan miliar mungkin yang keluar di jalan Allah, betul dia berikan di jalan Allah. Tapi yang jadi masalah, niatnya ternyata bukan untuk Allah. Allah mengatakan kadzabta, bohong. Ingat, semua nanti akan disidang berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Nggak ada penerjemah. Kita sendirian sama Allah Azza wa Jal. Nggak butuh Allah kasih saksi, ini fulan benar sodako, karena memang dia sudah ngakui dan Allah terima, fulan udah sodako. Yang bangun masjid ini fulan, iya fulan, betul. Tapi yang jadi masalah, amalan hatinya itu yang bakal dipertanyakan nanti. Maka ketika Allah mengatakan bohong, habis semua sodakoh dia yang pernah dia lakukan. Lalu diperintahkan kepada malaikat, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Jamaah rahimakumullah, ingat kita selalu bersyahadat, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah standar amalan hati. Kita harus untuk Allah amalnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini standar amalan zahir kita. Harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterimanya amalan yaitu 2 kalimat syahadat. Kalau ternyata dalam amalanmu ada selain Allah, Allah tidak akan terima. Kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala, tapi ternyata ibadahmu tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga enggak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, Allah akan tolak. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memikirkan amalan kita diterima apa tidak. Sebagian kita ini hanya berpikir yang penting ibadah Ustaz, yang penting memperbanyak amal soleh. Apa kita nggak ingat dengan firman Allah, fawailun lil musallin, wail, celaka orang-orang yang sholat. Atau wail, nama lembah yang berada di neraka jahanam, celaka, masuk neraka nih orang sholat orang itu. Maka sebagian orang ketika mengatakan udahlah kita bagaimana membicarakan orang yang tidak sholat supaya sholat,
Nah, yang sholat supaya diterima sholatnya. Karena apa gunanya kita sholat? Capek meninggalkan rumah kita, berlomba-lomba untuk berada di saf pertama, lalu ternyata wail tempat kita. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ini standar zahir. Lalai dari sisi syarat, rukun, wajib sholat, waktu sholat yang dia tidak pedulikan. Ada orang yang wudhunya asal-asalan. Ada orang yang sholatnya ya pokoknya ingat dia sholat. Kadangkala sholat zuhur, wis adzan asar, anak belum zuhur, Allahu Akbar, sholat zuhur. Insyaallah. Ada orang yang seperti itu. Sholat subuh, kapan dia bangun? Padahal sholat ini kewajiban yang ditetapkan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia secara zahir sahun. Bagaimana bicara hatinya? Alladzina hum yura'un. Dia adalah orang-orang yang riya, jemaah. Yang enggak lillahi ta'ala sholatnya. Maka bagaimana sekarang kita mencapai keikhlasan? Itu yang perlu kita pikirkan. Dulu ketika kita belum hijrah, yang dipikirkan bagaimana kita meninggalkan dosa. Alhamdulillah mungkin sekarang kita bisa disebut, alhamdulillah Ustaz, ana sudah meninggalkan masa lalu yang kelam. Ana sudah meninggalkan dosa-dosa yang biasa ana kerjakan, alhamdulillah. Sekarang bagaimana berpikir yang engkau amalkan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bermuhasabah. Sebelum nanti kita dihisab. 3 orang yang jadi koreknya api neraka itu, dia asal beramal di dunia. Coba bermuhasabah kita. Kira-kira ana beramal ini untuk Allah apa tidak? Dan muhasabah ini sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Sebelum beramal. Jadi kalau bicara ikhlas ini dalam semua ibadah ya, jangan cuma antum berpikir ikhlas itu kalau sodakoh. Antum kalau sodakoh harus ikhlas. Kalau sholat ya harus ikhlas juga. Kurban, besar-besaran sapi. Sapinya siapa yang paling besar itu? Punya saya Pak. Insyaallah. Ini amalan zahir. Apakah dia riya? Nggak tahu kita. Orang memang dia ditanya sapinya siapa ini. Masa dia mau ngomong sapinya orang? Enggak. Sapinya ana. Zahir fadl dia mengatakan itu. Tapi hatinya bagaimana? Maka kita perlu bermuhasabah sebelum beramal. Ketika mau datang kajian antum, mungkin mulai tadi malam antum berpikir nanti besok subuh ana mau datang kajian. Ingat langkah dari rumah antum itu dicatat sama malaikat. Bayangin ya, betapa besarnya pahalanya. Ketika antum masuk ke masjid, menunggu waktu sholat, malaikat-malaikat itu mendoakan orang yang menunggu sholat itu didirikan. Pertanyaannya, kenapa anda datang? Untuk apa? Yang sodakoh juga seperti itu. Kadangkala ada proposal masuk, antum mau bantu proposal ini. Kenapa antum keluarkan duit 1 juta, 2 juta, 3 juta? Yang rutin mengeluarkan sodakoh. Ada sebagian kita rutin tiap bulan. Dia bersodakoh, dia bantu orang. Masya Allah. Tanyakan kenapa antum lakukan itu? Masya Allah. Kenapa jemaah? Anak kayaknya mau minum dulu jemaah. Cuma kok nggak ada sedotannya jemaah. Anak jadi ini. Sebelah mana sedotannya? Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ketika kita mau beramal, antum bermuhasabah.
ketika sedang beramal sudah diamalkan nih. Kalau bicara sholat ya, antum sudah sholat. Karena kadangkala niat itu berubah di tengah-tengah amalan. Awalnya ikhlas, dia benar-benar datang kajian ini benar-benar lillahi ta'ala. Ketika dia sholat di shaf pertama, tahu-tahu di sebelah ada yang liatin dia. Mulai hatinya kadangkala berubah. Yang awalnya mau baca qul huwallahu ahad berubah, baca amma yatasaalun. Kok bisa jadi panjang bacaan? Padahal awalnya mau qul huwallahu ahad, ikhlas dia, qul huwallahu ahad itu ikhlas dia jemaah. Tapi gara-gara ada yang melihat berubah. Sodakoh seperti itu. Kadang-kala kita mau sodakoh dalam hati kita, ana mau sodakoh 1 juta. Tapi gara-gara ya sekali lagi ada yang lihat atau ini itu 10 juta aja lah. Kenapa berubah dari 1 jadi 10 juta? Maka kita bermuhasabah. Setelah selesai beramal, yang berangkat umroh sudah pulang, yang bangun masjid sudah jadi masjidnya, yang sholat berjamaah sudah pulang ke rumahnya. Kita perlu bermuhasabah lagi jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sama Allah, takutnya sama Allah, bukan sama manusia, bukan sama CCTV, tapi sama Allah. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Apa? Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui secara detail jemaah apa yang kalian kerjakan. Jadi bukan cuma zahirnya, batinnya pun Allah tahu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Coba yang sudah haji, ana pernah haji dulu. Ada sebagian orang mengatakan, "Wallahi Ustaz, ana haji dulu Ustaz, tahun 2000 itu kayaknya nggak ikhlas Ustaz. Soalnya waktu itu ana haji karena mau mencalonkan jadi anggota dewan." Ustaz. Iya jemaah. Ada orang mengatakan seperti itu. Benar, dia memang berangkat itu supaya dapat gelar haji. Karena kan mayoritas penduduk Indonesia Muslim. Kalau dia nggak ada hanya mungkin sama orang, kayaknya bukan orang soleh. Maka dia hanya untuk itu. Buktinya dia bertahun-tahun kenapa nggak berangkat haji? Engkau sudah mampu sejak 20 tahun yang lalu. Kenapa engkau baru berangkat haji ketika hendak mencalonkan diri menjadi orang yang dipilih? Maka bermuhasabah. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Dan Anda juga berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji ketika Anda jadi mahasiswa, ya dia ngomong, Anda bentar lagi mau mencalonkan diri jadi gubernur mana, dia cerita ini itu. Jadi baru berangkat haji. Maka tolong antum bermuhasabah. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah. Akan tetapi manusia itu kalau tentang dirinya, dia tahu tentang dirinya. Nggak usah orang lain ngasih tahu. Kita duduk bermuhasabah. Iya, ana bangun masjid ini kayaknya dulu karena kawan ana yang satu bangun masjid. Jadi ana jadi tertantang gitu loh. Masa cuma fulan yang bangun masjid, aku iso bangun masjid. Bangun masjid juga dia jemaah. Hati-hati. Itu namanya bermuhasabah. Sebelum beramal, ketika beramal, sesudah beramal. Ketika antum pulang dari sini, antum bermuhasabah. Kemudian yang kedua, berusaha kita mendidik diri kita
untuk beramal soleh kelihatan orang atau tidak kelihatan orang. Karena kalau bicara amal soleh kelihatan orang itu beresiko ria. Kenapa sholat sunnah itu dianjurkan di rumah? Nggak ada yang ngelihat jamaah. Dan perjuangan sholat sunnah di rumah itu berat. Di masjid kalau bicara ba'diyah zuhur umpamanya, antum semangat, boleh jadi antum nggak ria. Tapi karena antum melihat kanan kiri semua sholat, loh, sholat semuanya, sholat juga antum, Allahu Akbar, bukan ria. Tapi karena termotivasi dengan kondisi yang ada. Tapi di rumah sudah nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang dukung lagi. Mungkin di masjid antum ngelihat fulan, ya Allah, fulan kok panjang sujudnya, ana mau panjang juga sujudnya. Bukan ria loh, boleh jadi dia. Dia memang termotivasi dengan kawan. Tapi di rumah antum mau sujud panjang, termotivasi dengan siapa? Ada istri ngelihat, kata istrinya, aduh tahu anak sama orang ini, pura-pura sujudnya panjang. Karena istrinya tahu sama fulan. Tapi kalau di luar kan orang nggak kenal. Maka kita harus berusaha untuk memiliki amalan yang tidak diketahui oleh siapapun. Di kota Madinah itu jamaah, orang-orang kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Sejak meninggalnya cicitnya Rasul SAW. Ada namanya Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Jadi janda-janda tua ya, orang-orang miskin. Itu sejak meninggalnya fulan, itu kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi. Dari sanalah mereka tahu. Artinya setelah mati amalannya baru diketahui dengan masyarakat. Coba kita lakukan itu jemaah. Kita punya amalan yang istri kita nggak tahu. Jalan di kampung di aspal. Istri tanya, bang siapa yang ya ngaspal jalan ini? Suamimu lah, Masya. Orang kampung nggak tahu, istrinya tahu akhirnya. Usahakan nggak ada yang tahu. Maka di antara orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan, ada usaha dari dia untuk menyembunyikan, sehingga tangan kirinya nggak tahu yang disedekahkan dengan tangan kanan. Antum kalau mau sedekah di masjid bisa dipersiapkan dari rumah. Antum siapkan uang 2.000. Bungkus di dalamnya ada 200.000. Soalnya orang kalau mau sedekah 2.000 itu kadang-kala malu jemaah. Tapi kalau 100.000 mana-mana. Ya keluarkan dulu dompetnya. Teman-teman yang lihat gini caranya sedekah. Insyaallah. Fa'akhfaha, dia sembunyikan. Artinya bisa kita sedekah 200.000 sembunyi, yang ketahuan cuma 2.000. Jadi ketika lewat yang ketahuan cuma 2.000. Dijaga hatinya. Jangan sampai antum sedekah 2.000, nggak tahu orang-orang 200.000 yang di dalam sana. Antum nanti akhirnya ujub sama diri antum sendiri. Benar-benar dia sembunyikan. Jangan sampai istri antum tahu. Oleh karena itu kita lihat dalam agama Islam ini, harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami. Jadi istri kalau mau sedekah nggak perlu izin suami. Suami kalau mau sedekah nggak perlu ngomong sama istrinya. Loh gimana nggak ngomong sama istri Ustaz? Yang pegang fulus istri. Aduh, ya repot. Jadi ibu-ibu jangan merasa curiga sama suaminya kalau suaminya nggak ngasih tahu berapa penghasilan dia. Karena sejatinya dia mungkin kepingin punya amalan-amalan yang nggak diketahui sama istri.
Mungkin dia punya anak-anak yatim yang dia santuni, istrinya nggak tahu. Jadi tolong kita punya usaha. Dan ini yang akan mengantarkan manusia kepada husnul khatimah insyaallah. Karena menunjukkan dia benar amalannya, bukan pura-pura. Ada ucapan seorang sahabat yang mengatakan, liyakun li ahadikum khib'un min amalin soleh. Hendaklah seorang di antara kalian memiliki amal soleh yang tersembunyi. Coba antum bermuhasabah. Pulang dari sini antum lihat ya, apa amalan soleh ana yang tersembunyi? Kok semuanya kelihatan orang? Zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebagian ulama itu subhanallah, dia ketika di rumahnya sedang berzikir, tahu-tahu ada tamu masuk gitu seperti jamaah, ya dia langsung berhenti, dia sembunyikan alat zikirnya. Mungkin kalau dia pakai alat, dia tangannya mungkin nggak bergerak, dia sembunyikan tangannya ya. Kemudian apalagi sekarang ada masker nih jamaah, ini masker bisa untuk menyembunyikan zikir antum, bisa menyembunyikan doa antum. Antum duduk di sebelah, antum sedang berzikir, orang nggak kelihatan. Tapi sebagian orang kalau waktunya zikir dibuka maskernya, astagfirullah, astagfirullah. Loh, dari tadi kenapa nggak antum sembunyikan gitu loh? Benar-benar berat menyembunyikan amalan itu. Karena kalau bicara ikhlas, jiwa kita ini nggak dapat apa-apa dengan kita ikhlas. Dalam artian jiwa itu ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormatin. Ketika antum sembunyikan amalan, nggak ada yang tahu, nggak dapat apa-apa berarti diri antum. Tapi itulah ikhlasillahi ta'ala. Maka berusaha untuk memiliki amalan yang tersembunyi, itu akan mengantarkan antum insyaallah tawadhu, nggak akan ujub insyaallah. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa kita ini tidak akan dapat menyempurnakan hak Allah atas diri kita. Karena ada orang yang merasa sudah cukup amalannya. Ana ini kayaknya kalau mati cukup, siap lah ana Ustaz. Kenapa? Ana sodakoh sudah banyak, haji sudah 27 kali. Kok sering sekali antum haji? Karena ana pembimbing haji Ustaz. Tiap tahun berangkat haji karena pembimbing haji. Umroh jangan ditanya sudah. Jadi insya Allah kalau mati ana cukup amalan kita di hati. Wallahi jamaah, kalau kita sejak lahir sujud, nggak bangkit dari sujud kita kecuali ketika ajal menjemput kita, kita tidak akan pernah menunaikan hak Allah atas diri kita. Karena di antara yang menghancurkan manusia itu adalah i'jabur rajuli bi nafsi. Kata Nabi SAW, orang takjub dengan dirinya sendiri. Kita kadang-kala melihat orang lain, karena tampak zahirnya orang ini belum soleh, belum taat, dalam hati kita, ini kayaknya kalau mati masuk neraka orang ini. Ya Allah jamaah, wallahi jamaah nggak tahu gitu jamaah. Maka tolong tumbuhkan di dalam diri kita keyakinan bahwa kita nggak akan pernah dapat menyempurnakan hak Allah atas diri kita. Semuanya dari Allah. Kita bisa duduk di soal pertama karena Allah loh yang menggerakkan hati kita, memudahkan urusan kita. Makanya ada riwayat Nabi Sulaiman atau Nabi Daud, dari cerita Israiliyat. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada keluarga Nabi Daud ini, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi ini berdoa mengatakan, kaifa ashkuruk ya Allah, gimana aku akan dapat bersyukur kepadamu? Wasyukru minka, sedangkan aku bisa bersyukur itu juga nikmat darimu ya Allah. Bayangin jemaah, ya apa kita ini mau bersyukur sama Allah, sedangkan nikmat bisa bersyukur itu juga dari Allah. Maka dikatakan kepada dia, al-an balaghta syukri, sekarang engkau baru bersyukur.
Ketika seorang beribadah kepada Allah, yakin bahwa dia dapat beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nggak ada perasaan punya jasa paling besar. Wah, nah ini orang yang paling berjasa di tempat ini. Jangan. Kita jaga hati kita. Yakin bahwa kita tidak akan dapat menyempurnakan hak Allah atas diri kita. Kemudian ahibati fillah, kita juga harus punya keyakinan dengan kehidupan dunia ini. Karena kalau cerita 3 orang tadi, seorang ustadz, seorang mujahid, seorang yang dermawan, mereka itu ingin apa sebenarnya? Ingin dunia. Pujian itu kan pujian di dunia ini. Hendaklah dia meyakinkan bahwasanya dunia ini sebentar. Kalau engkau dipuji sama orang itu, berapa tahun kau dipuji? 20 tahun, 70 tahun, setelah itu hilang pujian itu. Engkau akan mati dan orang-orang akan lupa dengan dirimu. Maka hendaklah kita selalu memikirkan hakikat kehidupan dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, apa hukuman yang Allah akan berikan kepada dia di dunia ini? Syattatallah alaihi syamlah, au farraqallahu alaihi amrah. Allah cerai beraikan urusan dia. Makanya kalau antum niatnya bukan lillahi ta'ala, hidup antum berantakan. Karena memang niatnya nggak lillahi ta'ala. Takut dengan kemiskinan, cemas dengan urusan dunia. Kenapa? Karena yang antum cari dunia. Berapa banyak orang-orang yang sekarang terkenal, yang dia sibuk membaca komentar orang, yang like berapa, yang dislike berapa, komentarnya positif atau negatif, sampai orang-orang itu depresi. Kenapa antum lihat ada seorang public figure yang akhirnya bunuh diri? Gara-gara dibully. Orang yang ikhlas, mau dipuji nggak urusan, mau dibully dia abaikan. Kenapa? Anda nggak cari urusan dari mereka ini. Emangnya mereka yang kasih rezeki Anda? Yang kasih rezeki Allah Azza wa Jalla. Kalau mau cari pujian Allah Azza wa Jalla. Kepingin dunia, minta sama yang punya dunia. Manusia punya apa? Tak punya apa-apa dia. Maka tadi keyakinan bahwa dunia ini sementara, fana, akan membuat kita nggak jadi minta pujian manusia. Nggak ada gunanya. Kemudian jamaah nanti pada hari kiamat, ketika orang ini berdiri di satu acara dalam kerumunan manusia, dalam rangka sum'ah, agar didengar peran dia, ria, agar dilihat jasa dia, illa samma Allahu bihi ala ru'usil khalaik yaumal qiyam. Di hari kiamat dia tidak akan disidang sembunyi-sembunyi. Sidang bagi dia tidak tertutup. Akan dibongkar kebohongan dia di depan umat manusia. Ini loh, ini orangnya yang mungkin di dunia ditunjuk, masya Allah, orang yang hebat, orang yang baik, ditunjukkan bohong dia selama ini. Dia tidak berharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, kita perlu sering-sering membaca tentang hukuman yang diberikan bagi orang yang riya, sehingga kita murojaah lagi, apa sih kalau ana riya itu ana dapat apa? Hal itu akan membuat kita jadi ya mundur gitu ketika mau riya. Kemudian berkawanlah dengan orang-orang yang ikhlas. Bagaimana cari orang ikhlas? Orang yang kalau duduk tidak menceritakan amalannya.
Kan ada orang kalau duduk sama antum cerita, oh saya ini, saya ini, saya ini. Kita nggak tahu dia riya apa tidak. Karena ingat, riya itu amalan hati. Namun dengan dia menceritakan sesuatu yang seharusnya dia sembunyikan, kita khawatir. Antum cari orang yang secara penampilan ya ada cahaya di wajahnya, nyenengkan hati, bukan karena tampan. Makanya di dalam sebuah athar disebutkan, ada hamba-hamba Allah idza ru'u dzukirallah. Kalau dilihat orang itu, kita jadi ingat sama Allah. Jadi kalau ngelihat fulan, ya Allah ya. Anak ingat jamaah di Madinah dulu ada seorang Ustaz Abdullah Zain hafizahullahu ta'ala ya. Anak kalau melihat beliau itu, iman anak bisa tambah. Dan ada orang-orang juga kalau antum melihat dia, ya Allah, cari kawan yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, berdoa. Doa ini jalan pintas, tapi sering kita lewatkan. Coba tanyakan kepada diri kita, pernahkah kita, bukan pernahkah, betapa seringnya kita, atau berapa kali kita dalam sehari minta keikhlasan, minta supaya amalan kita diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bangun Ka'bah. Dia nabi, bukan orang biasa. Yang dibangun rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, bersama putranya Ismail yang juga nabi. Apa doanya mereka dalam kondisi mereka membangun itu Ka'bah? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doa ini muncul karena takut sama Allah. Dia tahu dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, yang dia amalkan sesuatu yang remeh buat, ya Allah, dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, nggak ada apa-apanya. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah, terima dari kami, ya Allah, terima dari kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Supaya kita juga muhasabah dengan mengatakan, innaka antas sami', Engkau maha mendengar, alim, Engkau maha mengetahui. Amalan kita ini untuk Allah apa tidak? Doa. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam pernah mengatakan bahwasanya syirik itu akhfa min dabibin naml, lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Yang bicara riya ini. Maka para sahabat mengatakan, kaifal khalasu ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabibin naml. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari riya tadi, sedangkan dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut? Antum dapat merasakan kadang-kala semut berjalan di baju antum? Enggak, jemaah. Ada orang bersihkan, ada semut. Kita nggak tahu kalau ternyata ada semut di diri kita. Sebagian kita nggak sadar kalau ternyata ada riya dalam kehidupan kita. Maka para sahabat bertanya radhiyallahu taala anhu, bagaimana kita menyelamatkan diri sedangkan dia itu tersembunyi gitu loh. Maka kata Nabi SAW, maukah kalian aku kasih amalan buat kalian? Kalau kalian amalkan, insya Allah besar kecilnya, banyak dikitnya akan pergi dari kalian. Qulu, kata Nabi, katakan doa ini, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku ketahui. Sadar itu kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun sama Engkau ya Allah dari melakukan kesyirikan yang aku nggak sadari gitu loh.
Kalau ternyata di situ ada niat selain Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang kita nggak sadar, jemaah. Maka kita meminta perlindungan dari yang disengaja dan meminta maaf sama Allah dari yang tidak disengaja, dari yang tidak disadari. Perbanyak doa, jemaah. Minta keimanan sama Allah, minta ketakwaan kepada Allah, minta Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkan jiwaku ini, engkau sebaik-baiknya yang membersihkannya ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, engkau pemiliknya, engkau pelindungnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang enggak mau tunduk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa, dari nafsu yang enggak pernah puas. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengarkan, tidak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, mungkin itu yang dapat Ana sampaikan. Karena kepingin lebih lama lagi, karena pesawat Ana dimajukan jemaah. Ternyata seharusnya jam 8, Ana harus berangkat jam 7. Maka mohon maaf yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.